Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya, silakan lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, para senior, ibu dan bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Hari ini kita mengkaji bersama tentang satu jenis ibadah, satu rukun Islam yang kebetulan ibadah ini menjelang dilaksanakan bagi yang akan menjalaninya, ialah haji ini. Seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid, seharusnya haji ini memberikan dampak untuk perbaikan perilaku kita, kualitas pribadi kita, sehingga kita bisa meraih apa yang dicita-citakan sebagai seorang yang beragama, ialah menjadi takwa, lalu kemudian selamat di dunia dan juga di akhirat. Tetapi pada kenyataannya kok tidak selalu begitu. Maka lalu kemudian Gus Wahid ngajak untuk mengkaji hakikat daripada haji itu apa. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa kalau kita kaji secara seksama, seluruh ibadah ini kan tidak lepas dari maksud diutusnya Rasulullah di tengah-tengah kehidupan ini, ialah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tentu haji juga begitu. Bu Rektor, bagaimana untuk membangun akhlak ini. Satu. Yang kedua, bahwa haji ini adalah seringkali kita dengar sebuah panggilan. Sebuah panggilan. Tentu ada yang memanggil, ada tempat di mana dipanggil. Dan tentu siapa yang dipanggil itu. Kalau itu kita maknai panggilan, maka pergi haji ini kan sesuatu yang luar biasa, karena kita dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya di tempat yang mulia. Karena itu ketika kita berangkat sampai di sana, tadi ada tulisan bagaimana kalau selfie ya, di tengah-tengah Masjidil Haram itu, di pelataran Ka'bah, mungkin tidak sadar ketika itu bahwa mereka adalah sedang dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya di tempat yang mulia. Dan kegiatan ini sebetulnya kan sangat mahal harganya. Apalagi sekarang ini punya uang juga belum tentu kita bisa ke sana. Kok lalu kemudian selfie? Padahal selfie saya kira tidak begitu penting dalam kegiatan ini, walaupun itu memang itu untuk kenang-kenangan. Tetapi ini menggambarkan bahwa tidak sadar bahwa ketika sedang tawaf itu adalah kita bertemu siapa yang memanggil. Kita bertamu di situ, bertamu dengan yang mempunyai tempat yang mulia ini, ialah Allah dan Rasul-Nya, bukan sembarang undangan. Saya kira begitu. Lalu kemudian ketika kita ada di tempat lingkungan Masjidil Haram di Mekah, di situ ada Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Tanda yang dibuat oleh Ibrahim. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim adalah berasal dari suku Ka'ab. Tapi yang perlu kita renungkan bersama adalah ini adalah rumah. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 96-97 itu. Rumah. Inna awala baiti wudi alinas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah, dan seterusnya itu. Jadi ini adalah rumah.
Saya lebih suka menyebutnya ini adalah rumah rohani. Kenapa kita berharap bahwa orang haji ketika kita akan haji itu akan menjadi lebih bagus? Karena rumah rohani ini adalah pembinaan, tempat pembinaan rohani. Tempat pembinaan rohani ini adalah di sini sebetulnya. Bahkan selain sebagai tempat pembinaan rohani, kalau kita mengkaji dari berbagai kitab itu, disitulah sesungguhnya tempat asal kita, rohani kita ini adalah dari sini. Dan nanti akan kembali ke sini pula. Tatkala ditiupkan roh, dari mana roh itu ditiupkan? Dari pangkalan roh. Roh ternyata ada pangkalannya. Ternyata roh juga ada server besar. Kalau saya kapan mengumpamakan itu kita bisa berkomunikasi ke sana kemari lewat HP itu karena ada server. Ternyata roh juga ada server besar, ialah di Baitullah ini sebetulnya itu. Nah, kalau ini adalah rumah rohani, tempat pembinaan. Ada beberapa nama, mulai dari Ars, ada Baitul Makmur, ada Baitul Rahman, ada Baitul Rahim, ada Baitul Atik. Itulah Baitullah di sini, tempat pembinaan rohani. Maka tatkala kita haji, yang satu diantaranya di sini ini sesungguhnya ini adalah kita memasuki wilayah pembinaan rohani, Gus Wahid saya kira. Ini adalah wilayah pembinaan rohani sebetulnya di sini. Mulai dari Ars, Baitul Makmur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik, ada Baitullah, itu adalah pembinaan rohani. Maka lalu kemudian juga ada ayat Quran yang mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam hati. Penyakit hati itu dicabut. Penyakit iri, dengki, takabur, tamak. Lalu kemudian fitnah, sombong itu dicabut tatkala kita di sini. Di mana dicabut? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah itu Masjidil Haram itu adalah ada sungai. Itulah air Zam-Zam. Kalau di sana itulah sebetulnya Kausar. Datang ke sana sesungguhnya adalah datang ke tempat di mana rohani kita ini dibina. Di mana penyakit hati kita ini dicabut. Tapi dengan catatan kalau hati kita juga ada di situ. Seringkali tubuh kita tidak di situ. Di tempat masing-masing, tetapi rohani kita hendaknya di situ. Lah ketika kita haji, maka jasmani dan rohani kita ada di situ. Maka lalu kemudian dicabut penyakit kita ini. Penyakit itu bukan penyakit fisik, penyakit hati. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Bahwa di dalam hati kita ini ada penyakit, yang penyakit itu akan dicabut ketika kita ada di tempat yang mulia ini. Karena itulah maka diharapkan dengan kita berada di rumah itu, kita datang ke rumah itu, kita diundang di rumah itu, maka lalu penyakit hati kita ini menjadi menjadi hilang. Dan karena itulah maka sholat, inna sholata tanhanil fasa wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar karena penyakit hati kita ini telah dicabut. Hanya problemnya, kenapa setelah haji itu kok sama? Karena dia datang di situ, tapi sebetulnya yang datang hanya tubuhnya. Tukang sul yang diceritakan oleh Gus Wahid tadi, tubuhnya tidak datang di situ, tetapi ruhaninya datang ke tempat itu, sehingga ruhaninya menjadi terbina di situ, lalu menjadi mabrur. Karena persoalan agama sebenarnya adalah persoalan ruhani ini. Nah, ini kalau saya memahami Gus Wahid bahwa di situ memang adalah tempat mulia, yang di situ adalah Allah, ya, Rasul ada di situ yang diterangkan di surat Al-Balad itu la uqsimu bihadzal balad
wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad, bahwa aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat itu. Maka lalu itulah yang mengundang sebetulnya. Kalau hal-hal seperti ini dipahami, mungkin kita bisa membangun apa yang namanya haji yang mabrur, karena memang haji ini tidak saja tubuhnya yang berziarah ke tempat itu, tapi lalu kemudian hatinya di situ, ruhani kita di situ. Kita agar terikat dengan bangunan yang ditandai dengan Ka'bah ialah Baitullah itu, lalu kemudian di situ waktu tawaf yang kedua itu kan, kita berdoa, kita memberikan pernyataan Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka, di putaran yang kedua itu. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa na abduka wa babnu abdika. Diteruskan wa hadzal maqamal aidin bika minan nar wa harim luhumana wa basaratanal. Kayak begitu indah doa-doa ketika haji itu, pantaslah pahalanya begitu. Kalau kita bicara pahalanya besar, kita bisa menjadi dekat dengan Allah, hati kita menjadi terpaut dengan Allah dan Rasul-Nya di tempat itu. Lalu kemudian kalau itu menjadi sebuah pembinaan, maka pembinaan ruhani maksud saya, maka pantaslah di situ lalu kemudian hati kita menjadi sembuh penyakitnya, menjadi lapang. Apalagi lalu kemudian kita rangkaian haji di Arafah, lalu kemudian Gus Wakil tadi mengatakan ada sejarah kemanusiaan, pertemuan antara Adam dan Hawa. Lalu kemudian Adam sendiri ketika masih di Arafah, ada hadis yang mengatakan lihat Baitullah, di situ ada Allah, di situ ada Muhammad. Ternyata ada sistem kehidupan ini, bahwa Muhammad itu didatangkan terakhir, tapi sesungguhnya adalah diciptakan paling awal. Hal-hal kayak gini kan sejarah tentang kemanusiaan. Seperti itu, lalu kemudian diingatkan betapa Ibrahim yang dikatakan oleh Gus Wakid diuji, bagaimana dia berkorban, yang dikorbankan bukan sembarangan, tetapi adalah putranya sendiri, menyembelih putranya, karena perintah Allah, anak yang sangat dikasihin, satu-satunya itu lalu dikorbankan, kan luar biasa. Lalu kemudian betapa Ismail sendiri itu lalu kemudian mengatakan kalau itu perintah Allah ya ayah, laksanakan itu ayah. Lalu dikatakan tadi iblis menggoda Ibrahim, tidak berhasil, goda Hajar, tidak berhasil. Lalu kemudian menggoda Ismail. Yang saya kadang-kadang kalau membaca sejarah ini Gus Wakid, saya terharu sekali ketika Ismail mau disembelih, mengatakan bahwa ya ayah, pejamkan matamu agar tahan untuk melaksanakan perintah Allah ini. Apalagi ditambah lagi ya ayah, setelah aku disembelih, aku titip salam kepada ibu. Luar biasa sejarah yang terkait dengan rangkaian haji ini. Nah, kita lalu kemudian disuruh niru Ibrahim sebagai imam untuk seluruh manusia. Nah, menurut iman saya Gus Wahid, kalau kita lalu menghayati rangkaian haji, tempat di mana haji ini adalah Baitullah itu adalah tempat asal ruhani kita, dan nanti juga tempat kembali kita. Kita menyadari bahwa tempat itu adalah tempat pembinaan ruhani kita ini harus bisa selamat, dan ruhani inilah yang menjadi sumber kita ini bisa berbuat baik atau berbuat tidak baik. Maka dengan menghayati ini, insya Allah, maka pulang daripada haji akan mabrur. Hakikat daripada haji akan tercapai. Dan haji menjadi sesuatu kegiatan ibadah yang
memang harus dilakukan untuk melihat dari mana kita, lalu kemudian tempat kembali yang bolak-balik saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jasmani kita ke makam, ke tanah kuburan karena berasal dari tanah, dari Adam, tapi ruhani kita kembali kemana? Di sini ada rumah kampung akhirat. Mungkin juga nyata, mungkin sekedar simbol, tapi paling tidak tahu simbol ini akan menjadi luar biasa. Kok seperti itu pandangan saya, Gus Luar Wahid? biasa. Mudah-mudahan ada gunanya dan mudah-mudahan Ibu Bapak peserta tidak bosan untuk mendengarkan uraian saya yang sederhana yang untuk menunaikan tugas daripada Gus Wahid. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.